Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu dukung channel aku, yang udah selalu subscribe, yang udah selalu kasih komentar. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah selalu lancarkan segala urusan teman-teman semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari video yang aku share ini ya. Untuk video kali ini aku mau budgeting ya teman-teman untuk minggu pertama di bulan Juni, dan alhamdulillahnya kita udah masuki bulan Juni ya teman-teman. Dan ini tuh aku mau evaluasi dulu untuk minggu keempat di bulan Mei kemarin. Jadi sepertinya aku bakalan gabungin aja ya video evaluasi dan budgetingnya, karena emang gak ada waktu buat ngeditnya itu ya teman-teman. Kemudian kemungkinan untuk videonya itu cuman 1 kali seminggu ya untuk budgeting, 2 kali seminggu sama evaluasi. 1 ya, kalau biasanya kan 2 ya, beda-beda. Maksudnya misalkan evaluasi 1 video, terus budgeting 1 video. Tapi kalau kali ini aku mau gabungin aja ya teman-teman, karena emang gak sempat buat editing videonya juga. Takutnya nggak ke-update video yang mau aku up di YouTube, karena aku emang sering telat-telat ya buat upload video akhir-akhir ini. Nah, ini kita lanjut ya, udah ketinggalan untuk evaluasi aku kali ini. Nggak banyak ya teman-teman yang tersisa, itu pun cuman beberapa kategori aja ya yang tersisa, karena memang pengeluaran di bulan Mei ini cukup menguras isi dompet juga ya teman-teman. Dan untuk evaluasi kali ini aku mau keluarin dulu ya amplopnya. Itu kan ada di kategori groceries, udah nggak tersisa lagi uangnya. Kemudian ada untuk jajan, ini alhamdulillah ada tersisa 4.000 ya teman-teman, masya Allah. Akhir ini tuh jajan tuh sering tersisa ya teman-teman uangnya, nggak tahu kenapa. Kemudian lanjut untuk gas dan galon, ini ada sisanya 7.000. Minggu lalu itu aku nggak beli gas ya teman-teman, ini cuman beli galon aja, dan alhamdulillah ada sisa 7.000. Kemudian untuk uang pegangan sisanya cuman 2.000. Lalu untuk beras juga udah habis ya. Kemudian ada juga untuk transportasi, pulsa. Kalau pulsa aku nggak anggarin ya minggu kemarin, karena emang kuotanya masih ada. Dan kuota itu pun biasanya suami aku yang beliin ya 1 kali seminggu. Kemudian untuk transport udah habis juga. Kemudian untuk uang makan, untuk makan juga udah habis ya teman-teman, nggak ada tersisa. Untuk total sisa di minggu ini tuh ada kisaran berapa ya, 13.000 alhamdulillah ya. Meskipun ini agak nurun ya dari biasanya, karena minggu kemarin itu kalau nggak salah berapa ya, 18.000 kalau nggak salah sisanya. Di minggu ini hanya tersisa 13.000. Gak apa-apa ya teman-teman, ini tuh sisanya aku masukin langsung ya ke saving challenge 31 amplop aku yang udah lama banget nggak aku isi. Jadi alhamdulillah ini di minggu ini tuh udah penuh ya untuk saving challenge amplop, dan aku nggak bikin video unboxingnya juga. Nanti aku kasih tahu ya berapa jumlah uang dari saving challenge 31 amplop ini. Emang ini terlihat receh banget ya teman-teman, tapi kayak bangga banget rasanya bisa nyisahin uang belanja dan itu langsung ditabung gitu ya teman-teman. Ini tuh aku ngisinya cuman dari sisa budgeting, kadang ada juga dari penghasilan tambahan yang gak seberapa, aku juga masukin ke sini ya teman-teman. Jadi nggak pure dari uang sisa budget aja yang aku masukin. Alhamdulillah udah keisi ya semuanya untuk saving challenge 31 amplop. Dan aku juga mau bikin videonya, tapi itu cuman video short aja ya teman-teman, nggak bikin video
YouTube ini, cuman nanti aku uploadnya di short aja, video singkat aja berapa jumlahnya. Aku udah selesai ya untuk evaluasi. Sekarang lanjut untuk budgeting di minggu pertama bulan Juni ya teman-teman. Gak terasa ya kita udah memasuki bulan Juni juga ya. Untuk budgeting aku kali ini tuh itu di 580.000 ya teman-teman. Emang sengaja aku kurangin. Dan untuk saving itu di 40.000. Untuk kategori saving ini tuh aku ada dua. Itu ada untuk dana darurat, kemudian untuk lebaran. Yang mana untuk dana darurat itu aku budgeting di 30.000 dan untuk lebaran di 10.000 ya teman-teman. Untuk lebaran ini aku nabungnya sistem challenge ya, challenge 10.000 gitu. Jadi ngumpulin uang 10.000. Nah kalau udah penuh nanti di trackernya baru aku pindahin ke amplop lebarannya gitu. Nah disclaimer dulu ya, ini tuh yang bekerja cuman suami ya, jadi sumber penghasilan itu cuman satu orang dari suami. Dan aku tuh biasanya dikasih mingguan gitu ya teman-teman, nggak per bulan. Dan untuk uangnya sendiri itu kadang dia ngasihnya full, kadang ada juga ngasih setengah dulu gitu, nanti 3 hari kemudian baru dikasih lagi. Jadi sistemnya seperti itu ya teman-teman. Nah di video kali ini mungkin aku nggak ada cash stuffing, cuman aku bakalan liatin aja udah berapa aja amplopnya keisi ya teman-teman, karena emang dalam minggu ini suami aku udah ngasih itu sebanyak 350.000, dan itu aku udah sisihkan langsung ya yang berupa saving, dana darurat, lebaran. Kemudian untuk PDAM sama orang tua itu udah langsung aku sisihkan di awal ya teman-teman. Kemudian sisanya baru nanti aku masukin ke kategori yang emang perlu dibeli di hari itu dan emang udah habis ya stoknya di hari itu. Nah untuk PDAM itu seperti biasa di 50.000. Kemudian ada untuk orang tua 60.000, untuk beras di 70.000 ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk makan di 185.000. Lalu untuk gas dan galon, karena minggu ini aku beli gas jadi aku budgetkan di 45.000. Terus untuk groceries itu di 60.000 ya teman-teman. Kemudian ada juga untuk transport itu seperti biasa 10.000. Cuman beli bensin aja ya teman-teman, palingan cuman pas ke pasar aja baru dibeli. Kemudian untuk pulsa itu aku nggak anggarin karena masih ada kuotanya. Kemudian untuk jajan di 20.000 dan untuk pegangan di 40.000. Nah seperti inilah ya budgeting aku sehari-harinya. Biasanya kalau ada pengeluaran yang emang udah habis banget ya, udah posnya itu udah habis banget, biasanya aku ngambilnya dari dana darurat gitu ya teman-teman. Karena cuman dana itu sih yang aku punya ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang atau tiba-tiba beli ini di luar yang aku bikin ini ya teman-teman, atau misalkan uang pegangan udah habis nih, nah nanti aku ambil dari dana darurat gitu. Karena dana darurat ini cukup lumayan juga banyak kepakainya ya teman-teman. Jadi rencana aku mau ganti gitu ya uangnya, maksudnya itu dicicil gitu ya, kayak aku punya hutang gitu ke diri sendiri, hutang ke dana darurat, jadi nanti aku bayar dan aku ganti gitu ya teman-teman. Nah ini aku checklistin ya uang-uangnya yang udah aku masukin ke amplop, dan ada juga yang udah aku pakai itu kayak beras langsung aku beli juga di hari itu ya teman-teman, karena emang udah habis stok beras waktu itu. Kemudian itu ada untuk groceries, uangnya juga udah aku masukin, dan tentunya udah aku belanjain juga karena emang pas di hari itu banyak yang habis ya, minyak, kemudian sabun mandi, sampo, segala macamnya, jadi aku langsung beli aja. Kemudian untuk transport juga udah aku belanjain karena emang waktu itu aku mau ke pasar beli mau belanja harian gitu ya teman-teman, makanya udah aku isi. Nah ini tuh ada sisa, ini tuh ada sebagian udah aku masukin untuk sisa makan ya. Untuk uang makan kan 185.000.
Nah, sebagiannya udah kepakai ya teman-teman karena udah aku belanjain. Jadi ini tuh sisa yang udah aku belanjain. Kemudian untuk gas dan galon ini juga udah aku masukin sebagian uangnya. Dan nanti pas di tahap kedua kalinya suami aku ngasih sisa gajinya itu, baru aku masukin, aku isi full di gas dan galon ini ya teman-teman. Karena emang nggak bisa langsung isi ya, sebab suami aku cuman ngasihnya setengah dulu ya, jadi makanya aku isi yang penting-penting aja dulu, dan itu nggak full juga ya, yang sebagian aja. Kemudian untuk pegangan juga ini udah terisi ya teman-teman. Nah, untuk budgeting aku kedepannya mungkin itu ada beberapa juga yang bakalan aku rubah gitu ya teman-teman, atau mungkin ada beberapa budget yang aku kurangin atau yang mau aku hapus. Jadi emang kayaknya perlu aku atur ulang lagi ya untuk budgeting kedepannya nanti. Nah, ini aku lagi cek-cek ya untuk uang jajan, ini juga udah aku pakai sebagian ya. Kemarin itu beli kue ya, kemudian ada untuk pulsa ini masih kosong karena emang nggak aku isi ya teman-teman. Karena untuk minggu ini aku nggak anggarin pulsa karena suami aku yang beli biasanya untuk kuota. Kemudian untuk groceries, nah groceries sih yang paling banyak itu habis uangnya ya teman-teman. Ini cuman tinggal dikit ya untuk groceries, itu ada 7.000 ya untuk sisanya karena emang udah aku belanjain semuanya ya teman-teman. Nah, sekian dulu ya video aku kali ini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Jangan dinilai dari nominalnya ya teman-teman, tapi fokus aja di cara aku ini. Kalau misalkan cocok di teman-teman, boleh silahkan tiru. Kalau emang nggak cocok, bisa pakai metode lain ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye-bye.